warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan tetap semangat dalam melaksanakan pembelajaran daring. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi tentang problematika pembelajaran SKI dan juga solusinya. Kenalkan, nama saya Nikmatul Lailiyah. Perkenalkan, nama saya Hasnia Marsudina, NIM 12205193259. Perkenalkan, nama saya Junita Eka Nulaili, NIM 12205193288, nomor absen 31. Saya Diana Dwi Fatma Lestari, NIM 12205193103, absen 4. Nah, di sini saya akan sedikit menyampaikan materi tentang problematika pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. Terkait dengan problematika pembelajaran sejarah kebudayaan Islam itu terdapat problem yang sering dialami oleh seorang guru. Akan tetapi guru juga baru bisa mencari solusi yang tepat untuk menyelesaikan masalah. Berikut ini merupakan problematika yang sering muncul pada pembelajaran sejarah kebudayaan Islam tersebut, yaitu sebagai berikut ini. 1. Guru sejarah yang tidak memiliki kinerja baik, seperti tidak mampu mengaktifkan siswanya, menyebabkan pembelajaran seorang sejarah kurang berhasil untuk penghayatan nilai-nilai secara mendalam. Yang kedua, dalam pengajarannya seorang guru memberikan kesibukan terhadap siswanya untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang kurang perlu, seperti mencatat bahan pelajaran yang sudah ada di buku. Nah, yang kedua itu menceritakan hal-hal yang tidak perlu untuk diceritakan. Dan waktu kontak antara guru dan murid itu tidak dimanfaatkan secara baik. Guru lebih suka melakukan kehendaknya dalam belajar terhadap muridnya sesuai keinginannya sendiri. Dan yang ketiga itu materi sejarah secara umum berisi data-data yang berhubungan dengan peristiwa masa lampau. Maka dari ini pembawaan yang memadai terhadap sejarah sangat perlu dimiliki oleh seorang guru sebelum mengajarnya kepada siswa. Yang keempat, metode yang bisa dipakai untuk mempelajari sejarah masih belajar berbasis masalah atau problem based learning. Siswa dihadapkan pada situasi sejarah yang bermasalah, seperti mengubur anak perempuan hidup-hidup pada masa pra-Islam. Kemudian mereka diminta untuk memikirkan masalah itu, mulai dari membayangkan dirinya hidup dalam konteks seperti ini sampai pada cara mencari jalan keluar dari masalah itu. Nah, akan tetapi ada metode inquiry yang merupakan rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekunkan pada proses berpikir kritis dan analisis untuk mencari dan menentukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang ditanyakan. Jadi seperti itu. Nah, kali ini saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya, yaitu tentang problematika pembelajaran SKI yang sering dihadapi oleh guru. Dan kali ini saya akan membahas tentang problematika siswa. Nah, problematika siswa itu apa saja sih? Nah, sebelum masuk ke problematika yang sering dihadapi oleh siswa, saya akan memberikan sedikit tambahan tentang problematika yang sering dihadapi oleh seorang guru dalam pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. Nah, yang sering dihadapi oleh seorang guru itu adalah dalam pembuatan RPP. Yang kita tahu, pembuatan RPP ini tidak mudah. Nah, problematika yang sering dihadapi oleh seorang guru yang pertama adalah dalam penentuan materi. Materi apa saja sih yang nanti saya ajarkan? Biasanya guru akan memiliki problematika seperti itu. Dan yang kedua, guru juga akan mengalami sedikit kebingungan dalam menentukan metode pembelajaran SKI yang akan diberikan kepada siswanya nanti. Yang ketiga, guru juga sering mengalami kesulitan sumber belajar apa yang nanti akan saya berikan kepada siswa, seperti itu.
Nah, selanjutnya saya akan bahas tentang problematika yang sering dihadapi oleh seorang siswa. Nah, dalam pembelajaran SKI, guru itu lebih cenderung kepada pembelajaran dengan metode ceramah. Hal ini membuat siswa itu sedikit malas, sedikit bosan dengan pembelajaran SKI karena metodenya hanya itu-itu aja. Nah, siswa itu seringkali dalam pembelajaran SKI tidur, sering juga malas-malasan, mengantuk, kadang itu juga makan di kelas. Siswa itu juga kadang rame di kelas, tidak memperhatikan guru di kelas. Dan juga siswa itu kadang menggambar sendiri. Seharusnya menyimak apa yang dibicarakan oleh gurunya atau menyimak pelajaran yang disampaikan oleh gurunya, siswa itu kadang biasanya itu menggambar, kadang itu mengobrol seperti itu. Nah, itu tergantung bagaimana gurunya menyikapi tentang problematika yang sering dihadapi oleh siswa tersebut. Apalagi di pembelajaran sejarah, yang mana kita tahu pembelajaran sejarah ini cukup sulit karena memang sejarah itu lampau dan kita harus mempelajarinya lagi, dan kita tidak mengalami sejarah tersebut. Itu lumayan sulit. Nah, Di sini saya akan menjelaskan yang bagian B, yaitu tentang saran dan solusi pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. Dalam memecahkan solusi pembelajaran sejarah kebudayaan Islam, peran guru sangatlah penting. Nah, jadi solusi guru untuk memecahkan pembelajaran sejarah kebudayaan Islam yang pertama adalah memperbaiki strategi pembelajaran. Yang kedua, memberi motivasi belajar setiap kali pertemuan. Nah, dalam meningkatkan usaha hasil belajar, guru mata pelajaran SKI selalu memberi motivasi setiap berinteraksi dengan siswa. Salah satu caranya yaitu dengan memanfaatkan media secara maksimal. Yang ketiga adalah melakukan penilaian proses setiap kali pertemuan. Maksudnya adalah setiap pertemuan, guru mata pelajaran SKI selalu mengantongi nilai sikap, nilai pengetahuan, dan nilai keterampilan. Nah, adapun nilai sikap terdiri dari ketika siswa membaca doa dan mengakhiri pelajaran. Nilai pengetahuannya terdiri dari kemampuan kognitif siswa dalam memahami materi pelajaran. Sedangkan nilai keterampilan diambil dari unjuk kerja siswa pada buku catatan. Yang keempat, menggunakan pendekatan individu, edukatif, pengalaman, dan historis. Nah, dengan pendekatan ini diharapkan dapat memperbaiki persepsi siswa terhadap pembelajaran SKI serta dapat meningkatkan hasil belajar. Nah, selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fauzia Latif. Di sini saya akan menjelaskan tentang solusi pemecahan problematika siswa saat pembelajaran berlangsung. Nah, yang A, peserta didik dari kelas lain berada di kelas saat pelajaran berlangsung. Cara guru untuk mengatasi masalah ini dengan cara menegurnya dan meminta siswa tersebut kembali ke kelasnya sendiri. Yang B, peserta didik ramai di kelas. Cara guru untuk mengatasi masalah seperti ini dengan cara rileks, dan jika situasi semakin memburuk, maka guru bisa memberikan tugas. Yang C, peserta didik menggambar saat pelajaran berlangsung. Cara guru untuk mengatasinya adalah dengan mengembalikan perhatian mereka, menyuruh mereka membaca dan bercerita di depan kelas mengenai materi yang sedang diajarkan dan lain sebagainya. Yang D, peserta didik tidak membawa buku paket atau modul. Cara guru untuk mengatasinya adalah dengan menanyakan kepada siswa tersebut mengapa tidak membawa paket atau modul. Jika untuk pertama kalinya, maka guru memakluminya dan bisa belajar dengan teman sebangku. Jika masih diulangi lagi, maka guru harus menyuruh siswa mencari materi atau meminjam buku di perpustakaan.
Yang E, peserta didik makan atau minum di dalam kelas atau saat pembelajaran berlangsung. Cara guru untuk mengatasinya adalah dengan menegurnya dan meminta siswa tersebut agar tidak mengulanginya lagi, karena hal itu merupakan etika dalam belajar. Didik sulit diatur. Cara mengatasi masalah seperti ini sama halnya mengatasi siswa yang ramai di kelas, yaitu dengan tetap tenang dan memberi tugas kepada siswa. Yang G, peserta didik merasa bosan saat di kelas. Cara guru untuk mengatasinya adalah dengan cara refreshing, yaitu murid disuruh berdiri atau bernyanyi dan memijat teman sebangkunya dan lain sebagainya agar mood mereka kembali untuk belajar. Untuk selanjutnya, H, peserta didik tidur saat pelajaran berlangsung. Cara guru untuk mengatasinya adalah dengan meminta siswa tersebut berwudu atau cuci muka. Untuk selanjutnya, I, peserta didik tidak mengerjakan PR. Cara guru untuk mengatasi masalah ini adalah dengan mendengarkan alasan mereka kenapa tidak mengerjakan PR dan meminta siswa tersebut mengerjakan PR di luar agar tidak diikuti oleh peserta didik lain. Yang C, siswa tampak mengantuk. Cara mengatasi masalah seperti ini sama halnya dengan mengatasi masalah siswa yang sedang tertidur saat pelajaran tadi, yaitu dengan cara meminta mereka untuk berwudu terlebih dahulu atau cuci muka. Untuk selanjutnya, peserta didik tidak memanfaatkan waktu untuk bertanya. Nah, cara guru untuk mengatasi masalah seperti ini yaitu dengan cara membakar semangat siswa, memberikan kalimat provokatif agar mereka bersemangat. Yang kedua, memberikan poin bagi yang mau maju. Dan yang ketiga, menggunakan permainan edukatif yang membuat mereka semangat belajar. Yang terakhir, peserta didik malas. Cara untuk mengatasinya adalah jika ruangan tidak kondusif, maka bisa pindah ruangan seperti di musola atau di tempat lainnya yang membuat siswa tenang. Jika tidak memungkinkan untuk pindah, maka berilah permainan yang menarik agar mereka kembali bersemangat untuk belajar. Yang C, peserta didik tampak mengantuk. Cara guru untuk mengatasi masalah seperti ini sama halnya mengatasi masalah siswa yang tertidur saat pelajaran tadi, yaitu dengan cara meminta mereka berwudu atau bercuci muka terlebih dahulu. Kemudian strategi atau metode pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. Nah, dengan adanya metode ini diharapkan siswa mudah memahami, mengingat, serta dengan mudah mempelajari sejarah kebudayaan Islam. Strategi yang pertama yaitu dengan cara metode ceramah, yaitu suatu cara penyajian bahan pelajaran dengan penuturan secara lisan oleh guru kepada siswanya. Yang kedua yaitu metode tanya-jawab, yaitu suatu cara mengelola pembelajaran dengan pertanyaan-pertanyaan yang mengarahkan kepada siswa guna dapat memahami materi pembelajaran yang ada dalam sejarah kebudayaan Islam. Yang ketiga, metode diskusi, yaitu suatu cara mengelola pembelajaran dengan melalui pemecahan masalah. Nah, dalam metode diskusi ini diharapkan adanya keaktifan peserta didik guna terselesainya pemecahan masalah. Yang keempat yaitu metode demonstrasi, adalah suatu cara pengelola pembelajaran dengan cara memperagakan atau mempertunjukkan kepada siswa suatu proses atau situasi yang sedang dipelajari. Yang kelima yaitu metode timeline atau garis waktu. Dengan metode ini peserta didik bisa melihat urutan dari awal kejadian suatu peristiwa dan akhiran dari suatu peristiwa tersebut. Yang keenam, metode konsep adalah cara yang praktis untuk mendeskripsikan gagasan yang berada dalam benak. Nah, contohnya seperti membuat peta konsep atau mind mapping.
Nah, dalam petaan konsep ini, peserta didik dapat memahami alur sejarah dengan mudah dan dapat memahami sejarah secara menyeluruh. Yang ketujuh yaitu metode role playing atau bermain peran. Nah, dalam hal ini bisa berbentuk dengan memerankan dialog-dialog tokoh sejarah atau bisa juga memerankan diri sendiri atau bisa berbentuk dengan kelompok. Dan yang terakhir yaitu metode knowledge sharing atau aktif berbagai pengetahuan. Nah, yang dimaksud ini adalah sesuatu yang membawa peserta didik untuk siap belajar dengan aktif dan melibatkan unsur afektif. Sekian pembelajaran kita pada hari ini, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Sebelum pembelajaran kita akhiri, hendaknya kita membaca Alhamdulillah terlebih dahulu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi presentasi dari kelompok 3. Dalam problematika pembelajaran SKI, tentunya banyak sekali masalah yang dialami oleh seorang guru. Dan guru harus bisa mencarikan solusi yang tepat untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm an icon, man, and my girl about a 10.